Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, kitab Safinatun Najah. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Pembatal-pembatal wudu itu ada 4. Sing marake batali wudu jenengan niku wonten sekawan perkawis, nggih 4 hal. Artinya ya, ketika seseorang sudah berwudu sempurna, tapi kalau dia mengalami 4 hal ini, maka dia harus mengulang wudunya, harus mengulang ya. Jadi ibadah itu bukan hanya berdasarkan keikhlasan, tapi harus berdasarkan petunjuknya Nabi. Jadi kok jenengan wudune pun batal kok mboten ngilang. Sing penting Gusti Allah niki pun ngertos ibadah kula. Mboten, nggih. Ya Allah Maha tahu, tapi kalau ibadah kita tidak sesuai tuntunan Nabi, seikhlas apapun ya tidak sah, tidak diterima. Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu illal mani. Keluar ya, sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, yaitu dari kubul ataupun dubur, baik itu angin atau selainnya kecuali mani. Nah, ini yang pertama nih Bapak Ibu. Pembatal wudhu adalah segala sesuatu yang keluar dari kemaluan depan yang disebut kubul dan kemaluan belakang yaitu yang disebut dubur. Apapun, meskipun hanya angin, meskipun volumenya besar gitu, atau hanya kecil ya, pokoknya ada suara atau tidak ya, besar atau kecil, pokoknya keluar dari kubul atau dubur, maka wudhu jenengan batal. Baik itu benda padat, atau itu benda cair, atau itu angin, maka batal wudhu kita. Meskipun tidak sengaja, ya, wah ora sengaja ngentut iku lho Pak, tetap meskipun nggak sengaja batal. Ya. Jadi ada beberapa ibadah itu sengaja dan tidak sengaja itu fatal. Ada yang kalau dosa tidak sengaja nggak apa-apa, ya. Tapi kalau ibadah konsekuensinya dia tetap menjadikan ibadah tersebut ya, tidak sah. Ya. Kalau wudhu sambil ngobrol itu gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa, bukan pembatal. Kecuali ngobrolnya sambil ngentut Pak. Lah ya itu. Nih min kubulin au duburin rihun au ghairu illal mani, kecuali mani. Apa maksudnya kok kecuali mani? Lu mani kan keluar dari kubul juga. Maksudnya kalau mani itu bukan membatalkan wudhu, tapi membatalkan apa? Hadas besar. Ngoten lho. Nih ngaji kitab itu memang harus disyarah, karena ada banyak nanti salah paham. Berarti keluar mani nggak batal wudhunya? Bukan begitu. Tapi bukan hanya batal wudhu, tapi lebih dari itu, yaitu dia berhadas besar. Artinya dia harus mandi janabah. Gitu. Nah, jadi harus mandi janabah kalau keluar mani. Mandi dulu berarti. Gimana Pak? Mandi dulu berarti. Mandi dulu kalau keluar mani. Mandi dulu, baru kemudian dia berwudu. Atau kalau di dalam mandi itu sudah berwudu, ya sudah cukup itu. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hal ini
Ada beberapa orang yang mereka kemarin kita bahas, ini namanya orang yang sakit ya. Kalau sakit dia senantiasa berhadas kecil atau berhadas besar, maka dia dalam niat wudhunya, kalau udah sekarang hadas kecil. Ada orang yang berhadas kecil terus, seperti orang yang kentut terus, atau seorang yang kencing terus, atau orang yang beser keluar air kotoran ya. Bagaimana dia mau melaksanakan sholat? Maka ketika dia berwudu, dia harus pertama wudu ketika sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu sholat. Ampun ngantuk. Ini khusus bagi orang yang selalu berhadas. Berpenyakit, orang penyakit keluar terus keluar terus. Nah, dia ketika mau sholat nunggu adzan dulu, ketika sudah adzan dia baru berwudu. Nah, syaratnya. Kemudian yang kedua harus muwalat. Muwalat itu wudunya harus 1 kali paket dari awal sampai selesai, tidak boleh ada jeda. Kemudian yang ketiga, niatnya itu harus diniatkan li istibahatis sholah, untuk membolehkan melakukan sholat, bukan niat menghilangkan hadas, karena dia berhadas terus. Innamal a'malu bin niyat. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kita sampaikan bahwa yang keluar itu hanya dari 2 ya, kubul dan dubur. Bagaimana kalau keluarnya dari lubang yang lain? Nah, dari lubang lain. Nah, ini para ulama khilaf. Ya, karena kubul dubur kan tempatnya itu. Ada orang-orang yang punya penyakit, kemudian dibuatkan saluran, ya kan? Saluran pakai nyun sewu, selang, gitu. Teter ya. Kadang nyun sewu, saya punya ada teman tuh yang dia cerita itu waktu ke Sarjito itu, maaf ya, duburnya itu kena penyakit kanker sehingga tidak bisa digunakan, sehingga dibuatkan lubang di tempat yang lain ya. Bagaimana kalau dia keluar? Nah, ini juga disebut tadi orang yang berpenyakit ya. Artinya dia ketika mau sholat dia diniatkan wudunya listibahatis sholat. Terus bagaimana kalau ada orang yang keluar angin tapi dari selain 2 lubang ini, tapi dari lubang yang sudah ada? Nah, maka ini tidak batal. Seperti orang bersendawa, yang keluar angin tuh, glegeen, itu tidak batal. Karena itu bukan kubul, itu juga bukan dubur. Atau orang nyun sewu, ngupil. Nah, ini kan kotoran ini, keluar kotoran pas sholat ngupil. Gitu. Ini juga tidak. Ya tidak batal ya. Mimisan. Kalau sholat sambil itu bahasa nanti itu kalau itu ada nanti di belakang, itu membatalkan. Ini baru bahas tentang sesuatu yang keluar ya. Kalau itu nanti namanya gerakan yang terlalu banyak, Pak. Nanti ada poin itu akan bisa membatalkan. Atau keluar darah ya, keluar darah misalnya pas sholat, kemudian tahu-tahu ya naudzubillah seseorang berdarah, atau tadi kayak misalnya nah ini mimisan misalnya tanpa sengaja. Bapak Ibu rahimakumullah, atau maaf ya mungkin di telinga ada air, kadang keluar air, itu tidak membatalkan. Baik ya, ini tentang yang pertama pembatal dari wudu. Kemudian yang kedua adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal disebabkan karena tidur atau yang lainnya. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali tidur posisinya orang itu duduk ya di atas tempat, atau maaf di atas pantatnya dan nempel dengan tanah. Jadi yang membatalkan wudu adalah orang yang tidur, maaf, pantatnya terangkat dari tanah. Kalau pantatnya masih nempel dengan tanah atau karpet atau kursi, maka wudunya tidak batal.
Bagaimana kalau di tempat kursi seperti ini, jenengan tidur, batal enggak? Enggak batal karena nempel. Maaf, pantat kita nempel. Atau duduk, nempel. Nah, terus tidur. Oh, biasaan. Jumatan, Pak ya? Iya. Ini tidak batal. Kalau gini Itu batal ya? batal. Jadi mohon maaf, pantat kalau naik tidak nempel batal. Apalagi gini. Terlentang itu juga batal ya? Wah itu. Ya. Jadi nyun sewu, pantat kalau naik tidur kepala diletakkan, akhirnya pantat naik. Meskipun naiknya hanya setengah senti, ya maka batal. Apalagi terlentang, okay. Apalagi selimutan. Nah ini membatalkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini bisa difahami bersama. Kemudian hilangnya akal. Ya, hilangnya akal di sini ya selain dari tidur seperti orang yang sakit gila ya, misalnya junun atau sakit gila. Ada orang yang wudhu, ya, setelah wudhu dia kemudian gila, kumat gilanya. Kemudian ketika dia mau sholat sadar, astagfirullah aku mau edan. Orang ding ya. Ya dia ya misalnya dia ya, pokoknya aku mau edan loh Kang. Oh iya po, sadar dia. Kelingan. Pokoknya dia sudah wudhu nih, kemudian dia edan. Kemudian sadar edannya, mau sholat batal wudhunya, harus ngulang dulu wudhu tadi. Gitu ya. Ayan termasuk ya. Jadi yang penting hilangnya akal, baik hilangnya itu semua, setengah, seperempat, sepertelon ya. Karena kalau seperti ayan tidur itu kan tidak hilang sepenuhnya, itu tetap namanya zawalul akli, ya, hilangnya akal. Mabuk ya, mabuk cinta, oh ciu ya, mabuk ciu ya, itu juga batal Pak, karena dia hilang akalnya, tidak sadar ya. Segala seseorang kalau dia tidak sadar maka batal. Ada beberapa orang yang panas, demam, kemudian dia halusinasi, pernah? Ya, itu juga batal wudhunya karena akalnya hilang. Pingsan, nah pingsan juga membatalkan wudhu. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin, yaitu bersentuhan dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah besar, yang sudah dewasa, balik, ajnabi, yang bukan mahram, min ghairi hailin, tanpa ada batasan ya, tanpa ada batas. Ini dalam madhab, beberapa madhab berbeda pendapat dalam hal ini. Dalam madhab Syafi'i, bersentuhan dengan lawan jenis, bersentuhan kulit dengan kulit ya, tanpa pembatas seperti kain seperti ini. Kalau ini saya tangan kemudian menyentuh kain ya, kain atau baju dari lawan jenis saya, maka ini tidak batal. Tapi ini kulit ke kulit ya, kulit ke kulit. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan meskipun tidak dengan syahwat ya. Dalam mazhab yang lain nanti dibatasi kalau pakai syahwat, itu baru batal. Seperti dalam mazhab Maliki, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, beliau berpendapat kalau pakai syahwat batal, kalau nggak pakai syahwat nggak batal. Nah, kemudian dalam madhab yang lain mutlak tidak batal. Mutlak tidak batal. Seperti madhabnya Abu Hanifah, itu mutlak tidak batal.
Nah, bagaimana Bapak Ibu jenengan mau memilih yang mana? Monggo, silakan. Kalau saya dulu saya mengatakan mutlak tidak batal. Tapi bergantinya waktu saya memilih batal meskipun tidak memakai syahwat. Supaya apa? Aman kita dari perselisihan para ulama. Kan lebih baik cari aman. Ya, cari aman. Iki ento, iki ra ento. Lebih baik ora ento. Supaya ibadah ini ibadah loh. Kaitannya kita ini sedang golek biji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cari pahala sehingga kita kalau bisa melakukannya lakukan. Kalau bisa ditinggalkan tinggalkan. Kalau bisa berhati-hati lakukan. Kalau nggak bisa dilakukan memang kesulitan, ya baru kita bergeser dengan pendapat yang membolehkan. Contoh misalnya tawaf sulit ya, untuk tidak bersentuhan antara kaki atau tangan dengan lawan jenis. Kalau itu pakai mazhab Maliki, kalau pakai syahwat batal, kalau enggak ya sudah, enggak masalah. Tapi kalau kita dalam keadaan lapang seperti ini, wanita ada batasan, ada ruangan sendiri, laki-laki kok sampai menyentuh wanita, itu ada kebangetan banget toh. Ya. Golek-golek itu ya itu. Sehingga ini lebih baik kita mencegah atau menghindari perselisihan ulama di sini. Aman. Ini pun dengan ajnabi atau yang bukan mahramnya. Kalau dengan mahramnya sendiri tidak batal. Dengan adik perempuannya, laki-laki ya misalnya, laki-laki dengan adik perempuannya, dengan ibunya, dengan bibinya, dengan ponaan perempuan dari jalur nasab, jalur persusuan dan jalur pernikahan. Kemudian mertua, menantu, ya itu mahram kita. Kemudian nah itu Pak. Ya, suami istri itu bukan mahram. Karena makna dari mahram itu adalah wanita yang tidak boleh kita nikahi. Ya. Nah, istri kita ini kan ya wanita yang kita nikahi. Ya. Hanya itu saja masalahnya. Ya PR-nya itu ya ujiannya dengan istri kita itu. Ya pokoknya stop dulu Mi. Ya itu. Udah wudu ya Abi. Ya gitu. Nah itu. Ada yang mengatakan Rasulullah mencium Aisyah ketika mau sholat. Itu hadisnya dhaif. Ya hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai. Baik Bapak Ibu. Ya demikian. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada batasannya maka tidak batal. Seperti tadi kain atau kertas ya. Ini tidak batal. Dan ini hanya kulit. Selain kulit tidak membatalkan. Kalau kita sentuh rambut, kuku, ya, gigi itu tidak membatalkan. Ya. Tapi ya sulit ya. Tapi di sini yang disebut adalah kulitnya saja. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang keempat, masuk kubulil adami, menyentuh kubul, ya. Kubul ini apa tadi? Kemaluan depan. Adami, manusia, turunan Adam ya maksudnya. Awhati duburi, atau lingkaran duburnya. Bibat nirrohati, dengan telapak tangan. Au butunil asabi, atau jari bawah, bagian bawah. Menyentuh kemaluan manusia, baik depan atau belakang. Belakang maksudnya adalah lingkaran, maaf ya, duburnya, bukan pantat ya, tapi yang maaf ya, belahannya, di dalam belahannya ya. Itu menyentuh ya dengan telapak tangan bagian depan ya. Maka ini membatalkan. Berarti kalau menyentuh dengan ini enggak batal, tapi menyentuh dengan ini yang batalkan. Berarti kalau menyentuh kemaluan bukan manusia enggak batal. Seneng ini ngunyel-ngunyel kucing gitu. Baru wudu ngunyel-ngunyel kucing gitu. Tersentuh itu kemaluannya. Nah, enggak batal.
Tapi kalau habis pipis itu kena najis, itu tidak batal wudunya, tapi jenengan cukup menghilangkan najisnya. Kena najis tidak membatalkan wudu, tapi orang yang bernajis tidak sah sholatnya. Berarti gimana? Ya, setelah wudu kalau jenengan kena najis cukup dibersihkan najisnya, setelah itu jenengan sholat tidak perlu mengulang wudu. Coba ibu rahimakumullah, demikian juga kemaluan orang lain, bukan hanya sendiri, itu juga membatalkan. Karena memang yang kita bahas adalah kemaluan manusia, baik itu kemaluannya sendiri atau orang lain. Contoh ibu-ibu habis wudu, adiknya atau putranya atau pipis, nah, kemudian mau nggak mau mawi'i kan, nah itu jenengan batal wudunya, ya, batal wudunya. Dan di dalam hal ini tidak terbatas orang dewasa, bahkan anak kecil, seorang bayi sekalipun, kalau kemaluannya kita sentuh maka batallah wudu kita. Kalau tidak sengaja nyambul gimana? Batal dan Batal Pak, jadi sengaja tidak sengaja. Ya. sengaja tidak nyambul. Sengaja? Ayo dah. Bacot nyambul. Nyamul siapa? Nyambul ini jenggol. Nyenggol. Ah ya. Iya batal Pak. Ya, batal. Ini ya, sengaja dan tidak sengaja batal. Nyenggol. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, makanya ini kalau sudah wudu itu langsung nang masjid gitu loh ya. Rasa neko-neko kemana-mana gitu. Senggol-senggolan game. Baik Bapak Ibu, saya kira dalam masalah pembatal wudu 4 sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan, manintaqawa wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang batal wudunya, haram atasnya 4 hal. Diingat-ingat, kalau jenengan batal wudunya, itu jenengan haram melakukan 4 hal. 4 hal. Yang pertama, as-salat, salat. Yang kedua, at-tawaf, tawaf. Yang ketiga, masul mushaf, menyentuh mushaf. Ya, mushaf. Mushaf itu Al-Qur'an atau segala mushaf. Pengertian mushaf dalam bahasa Arab itu bisa disebut mushaf atau mishaf. Mushaf itu segala apapun benda yang tertulis ayat Al-Qur'an. Itu namanya mushaf. Jadi bukan hanya itu, tapi ada kertas, ada tulisan, bukan cuma tulisan Arab, Quran, ada tulisan ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mushaf. Atau ada kaos, atau ada kain, atau ada mungkin ada yang bikin kaligrafi, seperti itu, kaligrafi itu mushaf. Ya. Innama ya'muru masajidallahi man aman, itu mushaf. Jadi segala benda apapun yang terus tulis ayat itu tidak boleh jenengan sentuh kalau jenengan berhadas kecil. Ya, berhadas kecil. Sehingga Bapak Ibu, ini saya sangat sarankan jenengan itu rajin-rajin berwudu. Wudu batal, wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu. Karena nanti jenengan bisa leluasa dalam beribadah, khususnya dalam membaca Al-Qur'an. Dan bisa jadi ini juga diantara penyebab kurangnya keberkahan seseorang dalam membaca Al-Quran, yaitu tidak beradab saat membaca Al-Quran dengan tidak berwudu lebih dahulu. Sehingga Quran kadangkala hanya sekedar seperti bacaan biasa, tapi tidak bisa memberikan hidayah. Coba sekarang ya, ketika kita mau membaca Al-Quran, yakinkan kita sudah berwudu terlebih dahulu, karena larangan seseorang menyentuh mushaf dan dia dalam keadaan tidak berwudu. Wa hamluhu, dan membawanya. Ya, membawa ya, menyentuh tidak boleh, membawa juga tidak boleh, mengangkat. Ya. Jadi menyentuh nggak boleh, mengangkat mushaf ya yang kita dalam keadaan tidak berwudu itu tidak diperbolehkan. Ya tentu ya, karena menyentuh aja nggak boleh, apalagi mengangkat. Tawaf dan sholat ya, ini tadi sudah jelas. Kemudian tentu sholat di sini ya, sholat semua ya, sholat
wajib ataupun sholat sunnah. Dan di dalam madhab Syafi'i yang hukumnya disamakan dengan sholat adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Ini juga sama hukumnya. Tidak boleh melakukan sujud syukur dalam keadaan kita belum berwudu atau batal wudu kita. Demikian juga sujud tilawah. Jangan tahu sujud tilawah ya, membaca ayat sajadah kemudian jenengan sujud. Ini juga tidak diperbolehkan. Misalnya ada orang membaca Al-Quran ya, kemudian sampailah ke ayat sajadah, terus jenengan mendengar dia sujud nih orangnya nih, jenengan kalau tidak berwudu jenengan tidak boleh ikut sujud. Wa khutbatul jumu'ati, hukum yang lain juga yang disamakan dengan sholat adalah khutbah Jumat. Seorang khatib yang menyampaikan khutbah Jumat dia wajib dalam keadaan suci karena khutbah disamakan seperti sholat. Ya, jadi ini 4 hal ya Bapak Ibu. Nah selain ini tidak membatalkan. Kayak tadi nggih, seperti tadi kena najis tidak batal wudunya. Cuma jenengan kewajibannya hanya menghilangkan najisnya saja. Seperti melihat maksiat, yaitu haram, tapi tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Ya. Karena ada beberapa orang yang kadang mengkiaskan hal ini dengan kias yang salah. Ya. Memegang membatalkan, mosok melihat yang lebih parah malah enggak ada kiasnya di sini, enggak ada dalilnya. Ya. Memang tidak boleh melihat maksiat, tapi itu tidak membatalkan wudu. Atau maaf, melihat kemaluan sendiri, ya, hanya melihat tapi tidak menyentuh nilai hijau apa ora, maka tidak batal wudunya. Ya ini maaf ya, ini guru ya Bapak Ibu rahimakumullah. Ini tentang 4 hal yang membatalkan 4 hal yang tidak boleh kita lakukan jika kita belum berwudu atau batal wudu kita. Kemudian yang berikutnya wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Haram atas orang yang junub itu apa? Hadas besar. Ya. Kalau tadi batal wudu berarti hadas kecil. Kalau ini hadas besar, orang yang junub itu haram melakukan 6. 6 ini cuma 4 yang tadi tambah 2. Jadi ngapalnya ben gampang. 4 tadi apa? Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Ini 4 ini adalah orang yang terlarang bagi orang yang berhadas kecil. Orang yang berhadas besar tinggal tambah 2 lagi, yaitu al-lubthu fil masjid, tinggal di dalam masjid, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Pertanyaan Bapak Ibu, jenengan tidak berwudu tapi jenengan baca Al-Quran, boleh enggak? Boleh enggak? Oh, tidak boleh gimana tadi? Iya. Iya. Jadi yang terlarang tadi hanya sholat, tawaf, dan menyentuh, ya, dan membawa mushaf. Tapi kalau dengan membaca, jenengan membaca hafalan maksudnya, tanpa menyentuh, boleh enggak? Boleh, ya. Kalau jenengan belum berwudu. Tapi kalau jenengan junub, jenengan keluar air mani, ya, atau setelah berhubungan badan dengan suami istri, atau haid atau nifas, jenengan tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh tinggal di dalam masjid. Tinggal di dalam masjid maksudnya adalah masuk di dalam masjid dalam waktu yang lama. Tapi kalau hanya masuk ke masjid sekedar mengambil barang yang tertinggal kemudian keluar, itu boleh. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini 6 ya Bapak Ibu. Terlarang bagi orang yang junub 6, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, tinggal di dalam masjid, dan membaca Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.